وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Mungkin saya minta waktunya sebentar jamaah sekalian untuk menjawab pertanyaan yang kemarin belum sempat terjawab pada pengajian kami di Masjid Al-Ansor hari Senin malam Selasa kemarin. Ada pertanyaan yang masuk melalui halaman Facebook kami, karena sudah sholat Isya tidak sempat kami jawab pada saat itu, yaitu pertanyaan tentang redaksinya kalau yang saya ingat itu, Ustadz, bolehkah kita berdoa dengan dipimpin satu orang, doa berjamaah dengan dipimpin satu orang? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, tapi saya luruskan terlebih dahulu, doa dipimpin satu orang mungkin ini penyebutannya kurang tepat. Jadi doa berjamaah dipimpin satu orang kan, penyebutannya kurang tepat. Kenapa? Karena yang berlaku di masyarakat kita, seseorang berdoa kemudian diamini orang banyak gitu loh. Mungkin pertanyaannya saya rubah ya, boleh nggak seseorang berdoa kemudian diamini oleh orang yang banyak? Boleh atau tidak? Jadi seseorang berdoa kemudian diamini oleh orang-orang yang hadir di tempat itu, di majelis itu, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ini jawabannya boleh. Kok boleh Ustaz? Dalilnya gimana? Kan nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Nanti dulu gitu. Nanti dulu. Jadi saya sampaikan kaidah singkatnya ya. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita itu kalau dibagi berdasarkan aturannya ada dua. Ibadah yang diatur terikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang turun dari Allah dan kemudian didelegasikan Rasulullah untuk menjelaskan aturan-aturan yang mengikat itu. Artinya jenis ibadah pertama ada ibadah yang terikat dengan aturan. Ini singkatnya. Kemudian ibadah yang kedua, ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan bagaimana melakukannya itu. Nah, dalam hal ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kategorinya itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan. Entah dia berdoa sendiri atau dia berdoa kemudian diamini oleh orang banyak. Dalam hal ini ada kebebasan di situ. Sama seperti antum membaca Al-Qur'an. Ketika antum membaca Al-Quran, antum diberikan kebebasan, nggak ada keterikatan aturan waktu. Kalau baca Quran itu harus di waktu ini, waktu ini, waktu ini. Hanya saja nanti ada sebagian aturan yang mengikat untuk membaca Al-Quran, bahwasanya nanti ada adab-adabnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi singkatnya demikian. Nah, jadi berdoa kemudian diamini oleh orang banyak ini masuk dalam kategori ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Dia bisa berdoa sendiri atau dia ketika berdoa ini diaminkan oleh orang banyak. Nah, dari mana kita mengetahui bahwasanya suatu amal ibadah ini ada keterikatan aturan waktu, tata cara dan lain sebagainya? Itu kita tahunya dari mana? Fi'lus salaf. Maka jawabannya kita mengetahuinya dari bagaimana para salaf dahulu memahami dalil gitu loh. Nah, para salaf ini siapa? Sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bagaimana mereka memahami dalil. Nah, dalam hal ini ada nggak salafnya, Ustadz? Ada salafnya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab beliau Adabul Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad ini kitabnya Imam Bukhari selain kitab sahihnya, yang beliau di situ menyusun hadis-hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan adab. Salah satu riwayat yang beliau sampaikan di situ riwayat tentang riwayat tentang kesyukurannya Muawiyah bin Qurrah pada saat Allah menganugerahkan putra bagi beliau yang namanya Iyas ibn Muawiyah ibn Qurrah. Ketika lahirnya Iyas, putra beliau namanya Iyas, Muawiyah bin Qurrah ini mengundang sahabat-sahabat Nabi untuk hadir ke walimah
kesyukuran atas lahir anaknya itu. Kalau hari ini kita sebutnya kan apa, akikahan, walimah akikah, walimah tasmiyah. Nah, orang Arab itu punya istilah walimah untuk akikah itu namanya walimatul khursi, pakai kha. Walimatul khursi. Kalau walimah untuk orang nikah kan pakai ain, walimatul urs. Nah, ini walimatul khursi pakai kha. Yang demikian ini pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Mawardi di dalam kitab beliau Al-Hawi Al-Kabir, bahwasanya walimah yaitu makan-makan dalam rangka bergembira karena kelahiran anak. Itu orang-orang Arab, tradisi mereka menyebutnya dengan istilah walimatul khursi. Nah, kembali kepada asar atau riwayat dari Muawiyah bin Qurrah ini. Kata beliau, fada'autu nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengundang beberapa orang dari sahabat-sahabat Nabi untuk menghadiri walimah tersebut. Fada'auli bida'watin katsirah. Kemudian ketika mereka datang, mereka mendoakanku dengan doa-doa yang baik gitu. Banyak doa yang didoakan kepadaku dan anakku gitu kan, oleh sahabat-sahabat Nabi yang hadir. Muawiyah bin Qurrah itu muhaddits thiqah, ahli hadis, periwayat hadis thiqah yang berada di Basrah, murid dari sahabat-sahabat Nabi yang berada di Basrah. Pada saat beliau dianugerahkan anak kan mengundang para sahabat Nabi, didoakan. Nah, ini ketika para sahabat Nabi mendoakan kan itu doa sendiri-sendiri kan. Selesai sahabat-sahabat Nabi mendoakan bagi Muawiyah bin Qurrah, Muawiyah bin Qurrah kemudian mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, innakum qad da'autum bida'watin katsirah, al-an inni da'in fa'aminu. Sekarang saya yang mau berdoa katanya. Kalian sudah mendoakan kebaikan bagi saya, bagi anak saya yang baru lahir. Nah, sekarang saya mau berdoa, fa'aminu au kama qala rahimahullah. Atau sebagaimana yang beliau sampaikan, saya tidak hafal detail redaksi hadisnya. Redaksi asarnya saya tidak hafal detail. Nah, jadi Muawiyah bin Qurrah ketika itu mengatakan di hadapan sahabat Nabi, saya mau berdoa, tolong aminkan. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengingkari. Nah, kalau hari ini ada kaum muslimin yang mengingkari, siapa dia gitu loh. Terus dengan mengatakan nggak ada contohnya dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Nah, yang seperti ini ketika ada contoh prakteknya dari salah seorang salaf, hal ini menunjukkan perkara tersebut bukan perkara yang harus diingkari. Ketika seseorang berdoa diamini oleh orang-orang banyak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada yang mengatakan ini kan hadis mauquf. Mauquf karena sampai sahabat saja, bahkan ada yang mengatakan maqtu'. Al hadis sahih maqtu'an, sahih tapi maqtu' karena sampai kepada tabi'in saja gitu kan. Na'am, iya benar kami katakan bahwasanya aktivitas atau fi'il seorang tabi'in atau aktivitas fi'il seorang sahabat ini tidak bisa jadi dalil. Tapi ingat catatannya. Apa yang dilakukan oleh sahabat, apa yang dilakukan oleh tabi'in, ini menunjukkan pemahaman beliau terhadap suatu dalil. Yang beliau pahami yang boleh jadi orang hari ini belum sampai dalilnya ke situ gitu loh. Belum sampai pemahamannya ke situ. Nah, dalam hal ini Muawiyah bin Qurrah memahami keseluruhan dalil dari Al-Quran dan Sunnah bahwasanya perkara berdoa kemudian diamini oleh orang banyak, ini bukan perkara yang terlarang. Ini yang dipahami oleh Muawiyah bin Qurrah. Pemahaman beliau ini andai kata pun salah, para sahabat Nabi yang menuntut ilmu langsung dari Rasulullah tentunya melarang, tapi ini nggak ada pengingkaran yang demikian. Maka inilah tadi yang menjadikan jawaban saya untuk pertanyaan yang seperti ini. Boleh silahkan. Sebagian kaum muslimin hari ini ketika tasyakuran, hari ini Allah berikan usianya itu sudah genap 20 tahun misalnya. Dia kemudian beli nasi kuning gitu kan. Beli nasi kuning banyak ini, dipanggil keluarga kumpul sebelum makan, ayo kita baca doa selamat, tolong diaminkan. Boleh yang kayak gini. Boleh. Nanti yang mengatakan nggak boleh ya biar aja dibilang nggak boleh. Saya udah sampaikan ini ada salafnya gitu loh. Artinya kalau memang teriak-teriak sesuai manhaj salaf, tunjukkan salafnya. Dalam hal ini saya mengatakan boleh bukan dari diri saya sendiri, saya punya salafnya gitu. Allahu ta'ala a'lam.